itu 200. Kemudian perusahaan menambah utang 500, mampu menjual sebulan 150 unit dengan harga jual per unit 12, harga pokok per unit 8, serta beban usaha sebulan itu 300. Ini yang sebelum utang ya, yang kolom yang terakhir itu setelah ada utang. Oke. Kemudian jualan sebelum ada utang itu 100 dikali 15 berarti 1.500. Jadi kan yang sebelum utang dia bisa menjual 100 unit dengan harga 15. Untuk yang setelah ada utang itu dia bisa menjual 150 unit dengan harga 12. Jadi hasilnya 1.800. Untuk harga pokoknya itu 1.200 ini didapatkan dari 100 unit dikali 12 karena harga pokoknya tadi 12 ya. Kemudian ini tetap sama, 1.200 unit ini dari mana? Karena untuk yang setelah ada utang itu 150 unit yang bisa dia jual dengan harga pokoknya sebesar 8. Jadi nilainya sama, tapi perhitungannya beda ya. Yang ini 100 kali 12, yang ini 150 dikali 8. Kemudian bisa dihitung rentabilitas ekonomis sebelum ada utang, berarti 100 unit dibagi dengan 1000 itu sama dengan 10%. Kemudian untuk yang sudah ada utang itu 300 dibagi 1.500 sama dengan 20%. Nah, dari sini bisa dilihat laba sebelum ada utang dan laba setelah ada utang. Nah, dari sini itu kan kita ketahui bahwa laba itu ternyata setelah ada utang itu sebesar 300. Jadi kan nilainya apa? Labanya itu meningkat. Jadi sebenarnya jika dikelola dengan baik, utang kita itu dapat meningkatkan laba, dan yang penting itu dapat meningkatkan rentabilitas, baik rentabilitas ekonomi maupun rentabilitas modal sendiri. Dari sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita ke faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran utang. Yang pertama itu adalah ekspansi, yang kedua itu adalah struktur modal. Nanti bisa dibaca sendiri di halaman 4.2 dan 6.42 dan 6.43. Kita lanjut ke langkah dalam penyusunan anggaran utang. Langkah pertama itu kita mengumpulkan data belian dan syaratnya. Kemudian menghitung anggaran utang usaha pada periode tertentu. Yang terakhir menyusun anggaran utang usaha. Nah, untuk anggaran utang dalam utang jangka panjang itu untuk keperluan investasi kita juga perlu mengumpulkan data alat produksi yang akan dibeli, kemudian mengumpulkan data jangka waktu kredit dan bunga serta pembayarannya. Yang terakhir menghitung dan menentukan besarnya anggaran utang. Lanjut ke ilustrasi penyusunan anggaran utang. Di sini kita menggunakan data dari PT Bule Hai selama 3 bulan. Belian untuk Januari itu 20.000, Februari 30.000, dan Maret itu 40.000. Sehingga kalau dijumlah itu sebesar 90.000. Nah, di sini ada syarat pembayaran. Ya, artinya pembelian mendapat potongan 5% dari barang yang dibeli bila membayar dalam waktu 20 hari sejak barang diterima. Nah, jangka waktu kreditnya itu paling lambat sebesar 30 hari.
Diketahui juga kebiasaan pembayarannya itu 50% dari belian setiap bulannya dibayar dalam waktu 20 hari setelah bulan belian. Kemudian 30% dibayar dalam waktu sesudah 20 hari dalam bulan yang sama, dan 20% dibayar dalam bulan kedua sesudah bulan belian. Nah, pertama yang kita hitung adalah utang usaha yang dibayar. Untuk bulan Januari itu 50% dikali 20.000. 50% tadi dari mana? Dari 50 kebiasaan membayar. Kemudian potongan 5% dikali 10.000. Kemudian ada, setelah ini di jumlah ya, berarti 10.000 dikurangi 10.000 dikurangi potongan 500 sehingga nanti hasilnya 9.500. Kemudian yang ketiga 30% dikali 20.000, yaitu hasilnya 60.000. Kalau dijumlah untuk bulan Januari itu utang usaha yang dibayar itu sebesar 15.500. Untuk bulan Maret 20% dikali 20.000. Kemudian ada potongannya, kemudian ada 50% dari 30.000. Ini yang 20% dikali 20.000 ini syarat yang ketiga, yang C. Ya kan, karena kita ada, kalau bulan Februari nggak ada. Kenapa? Karena ini harusnya bulan Januari ya, 20.000 kan Januari, ini Februari, ini Maret ya kan. Kemudian ada 50%, ada potongan, yang lainnya sama ya. Untuk Maretnya ini juga 20% kali 30.000, berarti dari yang Februari. Hanya untuk yang Januari aja nggak pakai syarat yang ketiga, sehingga nanti didapatkan utang usaha yang dibayar kepada pemasok untuk bulan Februari 15.400, Maret 27.250, April 37.000, dan Mei 8.000. Dengan potongan untuk bulan Februari itu 500, untuk Maretnya 750, dan untuk Aprilnya 1.000. Jadi untuk totalnya potongannya sebesar 2.250. Sehingga jualan belian selama 3 bulan itu ini 87.750 ditambah dengan 2.250, jadi hasilnya 90.000. Kemudian anggaran utang usaha yang dibayar, anggaran utang usaha PT Bulehai selama 3 bulan. Untuk Januari beliannya 20.000. Kemudian untuk Februari itu ada 20% dikali 20.000. Ada yang syarat yang ketiga, sehingga nanti hasilnya 4.000. Untuk belian Februari kan tetap tadi ya 30.000, sehingga untuk anggaran utang usaha Februari itu sebesar 34.000. 4.000 ditambah 30.000. Untuk Maret itu 20% dikali 30.000. Kemudian untuk beliannya ini 40.000 ya, bukan 4.000. Sehingga nanti kalau ditambah 6.000 ditambah 40.000 itu sama dengan 46.000. Dari sini ada yang ditanyakan.